Hey yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Intonasi bersama gue, narator yang paling tampan. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur film Cargo, sebuah film trailer Australia yang rilis tahun 2017. Jadi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini bermula dengan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Andi, istrinya Kai, dan bayi mereka yang bernama Rosie. Mereka hidup di sebuah kapal kecil. Saat sedang berlayar, Andi melihat sebuah keluarga tampak bahagia sedang berkemah di pinggir sungai. Ia mencoba menyapa mereka. Namun, tanpa diduga, sang ayah dari keluarga tersebut justru mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Andi. Merasa terancam, Andi segera kembali ke dalam kapal. Hari mulai gelap. Andi mengikat kapal mereka ke sebuah pohon di tengah sungai. Ketika itu, ia melihat beberapa suplai makanan hanyut melewati kapal mereka. Ia mengambilnya dan membuka kotak tersebut. Namun, di dalamnya terdapat sebuah tulisan yang berbunyi Home Quarantine in Progress serta peta Australia dengan beberapa wilayah berwarna merah. Kai kemudian mengungkapkan kekhawatirannya. Mereka mulai kehabisan persediaan makanan dan ia menyarankan agar Andi mencari sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 30-40 km dari tempat mereka. Namun, Andi menolak gagasan tersebut. Perbedaan pendapat ini membuat mereka berdebat. Keesokan harinya, dalam perjalanan menyusuri sungai, Andi melihat sebuah perahu rusak yang tersangkut di pinggiran sungai. Penasaran, ia segera mengikatkan kapalnya ke batang pohon dan mencoba menyelidiki perahu tersebut. Saat masuk ke dalam, Andi merasa sangat senang karena menemukan banyak persediaan makanan serta sebotol wine. Ketika sedang mengumpulkan makanan, tiba-tiba pintu kabin yang tadinya tertutup sedikit terbuka. Merasa tidak nyaman, Andi segera keluar dari perahu itu dan kembali ke kapalnya. Setibanya di kapal, Andi memberitahu Kai bahwa ia telah menemukan perahu yang aman dengan persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hingga 3 bulan. Mendengar hal itu, mereka merasa lega karena tak perlu lagi khawatir akan kelaparan. Andi tertidur setelah menjaga Rosie. Sementara itu, Kai yang penasaran membuka sebuah kotak yang berisi botol wine dan sepucuk surat ulang tahun dari Andi untuknya. Rasa ingin tahunya semakin besar dan tanpa membangunkan Andi, ia memutuskan untuk masuk ke dalam perahu tersebut sendirian. Namun, saat Kai sudah berada di dalam, pintu kabin yang sebelumnya sedikit terbuka mulai bergeser perlahan. Panik, Kai mencoba pergi, tetapi semuanya sudah terlambat. Sesuatu dari dalam kabin menariknya masuk. Andi terbangun ketika mendengar suara tangisan Rosie. Ia segera mencari Kai. Saat menemukannya, Andi melihat bercak darah di lantai dan mendapati Kai terluka parah serta berlumuran darah. Saat mencoba membersihkan lukanya, ia melihat Kai memakai sebuah jam penghitung waktu. Alat yang digunakan untuk mengetahui sisa waktu seseorang sebelum berubah menjadi zombie. Menyadari apa yang telah terjadi, Andi berusaha menenangkan istrinya. Ia pun segera bersiap mengemas barang-barang yang diperlukan dan membawa Kai serta Rosie untuk mencari rumah sakit terdekat. Saat mereka berjalan mencari kendaraan, Andi dan Kai melihat beberapa zombie dengan tombak menancap di kepalanya. Tak lama setelah itu, mereka menemukan sebuah mobil
yang tampaknya masih bisa digunakan. Andi mengisi mobil tersebut dengan bensin yang telah ia bawa dari kapal. Namun, saat sedang mengisi, ia melihat ada cairan lengket menempel di mobil. Merasa curiga, ia segera melihat sekeliling dan benar saja ada zombie yang mulai mendekati mereka. Menyadari bahaya itu, Andi segera masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Andi menepikan mobilnya untuk melihat peta yang telah ia bawa sebelumnya. Sementara itu, Kai yang merasa lebih baik turun dari mobil bersama Rosie untuk mengganti popok bayinya. Namun, tiba-tiba tubuhnya melemah. Kai terjatuh ke tanah, kejang-kejang, dan mulai mengeluarkan cairan dari mulutnya. Andi dengan panik segera mengambil Rosie dan berusaha menenangkan Kai. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Kai terbangun dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Luka di kakinya mulai mengeluarkan cairan lengket yang sama seperti yang Andi lihat sebelumnya di mobil. Ia kini sadar bahwa dirinya telah terinfeksi virus zombie. Dengan hati yang berat, Kai meminta Andi untuk menghentikan mobil dan meninggalkannya di sana. Ia takut bahwa ketika dirinya berubah menjadi zombie, ia akan membahayakan Andi dan putri mereka. Andi yang tak tega meninggalkan istrinya, memeluknya erat dan mencoba menenangkannya. Namun, alih-alih meninggalkannya, ia kembali membawa Kai masuk ke dalam mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, saat Andi sedang tidak fokus pada jalan, tiba-tiba sesosok zombie berdiri di tengah jalan. Kaget, Andi membanting setir dan seketika mobil mereka menabrak sebuah pohon dengan keras. Saat Andi tersadar, ia melihat Kai dalam keadaan mengenaskan. Tiba-tiba mata Kai terbuka. Cairan lengket keluar dari mulut dan matanya, tanda bahwa ia telah berubah menjadi zombie. Kai langsung berusaha menggigitnya. Dan dengan sigap, Andi segera mengambil Rosie dari kursi belakang dan keluar dari mobil. Namun dalam prosesnya, tangannya tergigit oleh istrinya sendiri. Saat melihat luka parah di tangannya, Andi terdiam. Ia merasa putus asa, menyadari bahwa waktunya kini juga terbatas. Namun, ketika ia melihat wajah Rosie, kesadarannya kembali. Dengan tekad yang kuat, Andi menyadari satu hal. Sebelum ia berubah menjadi zombie, ia harus menemukan seseorang yang bisa merawat putrinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Andi terus berjalan sambil menggendong Rosie di punggungnya. Ia berharap dapat menemukan seseorang yang bisa merawat putrinya sebelum ia berubah menjadi zombie. Sesekali ia berhenti untuk beristirahat dan menyemprotkan parfum milik Kai menenangkan Rosie agar tidak menangis. Saat sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba melihat sosok zombie yang sebelumnya berdiri di tengah jalan. Namun ada sesuatu yang aneh. Mulut zombie itu tersumbat oleh sepotong kayu, seolah ada seseorang yang dengan sengaja memasangnya agar ia tidak bisa menggigit. Benar saja, tak lama kemudian seorang anak laki-laki bernama Tommy muncul dan menyebut bahwa zombie itu adalah ayahnya. Tommy segera menyuruh Andi untuk pergi. Andi segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika hari mulai gelap, Andi akhirnya menemukan sebuah pemukiman. Dengan hati-hati, ia memeriksa tempat itu dan bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Eta yang tinggal di sana. Eta segera menyadari bahwa Andi sedang terluka. Namun, alih-alih melaporkannya, ia berusaha menyembunyikan luka tersebut. Tempat itu ternyata merupakan wilayah suku pedalaman yang sedang melakukan pembasmian besar-besaran terhadap zombie. Jika mereka tahu Andi telah terinfeksi, nyawanya pasti akan terancam. Eta pun memberikan tempat istirahat bagi Andi dan Rosie. Saat malam semakin larut, Andi mulai berpikir untuk meminta Eta merawat putrinya. Ia tahu
bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi. Namun, ketika ia hendak berbicara dengan Eta, ia melihat sesuatu yang membuatnya ragu. Eta sedang meminum obat dan rambutnya hanyalah sebuah wig. Saat itu, Andi menyadari bahwa wanita itu ternyata mengidap kanker. Mengetahui bahwa Eta sendiri sedang berjuang untuk bertahan hidup, Andi pun mengurungkan niatnya. Saat sedang bercukur, tiba-tiba Andi terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Cairan kental keluar dari mulutnya, pertanda bahwa infeksi dalam tubuhnya semakin menyebar. Ketika ia sadar, jam penghitung di lengannya menunjukkan bahwa ia hanya memiliki 32 jam sebelum berubah menjadi zombie. Andi segera mencari Rosie yang saat itu sedang bersama Eta. Eta kemudian memberikan sebuah foto kepadanya. Di dalam foto itu terlihat Tommy bersama keluarganya. Eta berkata bahwa jika Andi ingin menyelamatkan bayinya, ia harus mencari mereka karena mereka adalah orang-orang baik yang bisa merawat Rosie. Namun, bukannya mengikuti saran Eta, Andi tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan militer, berharap dapat menemukan pertolongan di sana. Setibanya di tempat tujuan, harapannya langsung sirna. Tidak ada pangkalan militer seperti yang ia bayangkan. Yang ada hanyalah pemandangan mengerikan. Beberapa tentara dengan kepala terkubur di dalam tanah. Merasa ada yang tidak beres, Andi perlahan menjauh. Namun, tiba-tiba salah satu tentara yang dikira sudah mati tiba-tiba terbangun. Dalam kepanikan, Andi melihat sebuah mobil dan berusaha membukanya untuk kabur. Tapi sebelum ia sempat masuk, seseorang bernama Vic muncul dari dalam lubang persembunyian dan langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Andi mengira Vic sedang mencoba membunuhnya, tetapi ternyata peluru itu ditujukan ke zombie yang ada di belakangnya. Setelah itu, Vic membawa Andi ke rumahnya, di mana ia tinggal bersama istrinya, Lauren. Di sana, Vic menyuruh Andi untuk menitipkan Rosie kepada Lauren karena ia ingin Andi ikut dengannya ke suatu tempat. Saat Andi ragu, Lauren memperingatkan bahwa Vic bukanlah orang yang bisa dipercaya. Namun, dengan kondisi yang semakin buruk, Andi tidak punya pilihan lain selain mengikuti Vic. Mereka kemudian pergi ke sebuah lokasi yang dipenuhi zombie. Di tengah tempat itu, ada sebuah kurungan besi yang dikerumuni oleh makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Vic menyerahkan senjata kepada Andi dan memerintahkannya untuk menembaki zombie-zombie itu. Setelah mereka berhasil menghabisi semua zombie, Andi dan Vic mendekati kurungan tersebut. Betapa terkejutnya Andi ketika melihat siapa yang ada di dalamnya, yaitu Tommy. Dengan santai, Vic mengatakan bahwa ia sengaja menggunakan Tommy sebagai umpan untuk menarik perhatian zombie. Dengan cara ini, ia bisa membunuh mereka lebih mudah dan mengambil barang-barang berharga dari orang-orang yang terjebak sebelum mereka berubah menjadi zombie. Andi pun terkejut dan marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk sementara, ia terpaksa mengikuti perintah Vic dan kembali ke rumahnya menunggu kesempatan untuk bertindak. Malam itu, tubuh Andi mulai menggigil. Infeksi di dalam tubuhnya semakin parah dan ia sadar waktunya hampir habis. Dengan langkah lemah, ia berjalan keluar berniat mengakhiri hidupnya sebelum Vic dan Lauren mengetahui bahwa ia telah terinfeksi. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Lauren datang sambil membawa Rosie. Lauren sudah tahu bahwa Andi telah terinfeksi. Namun, alih-alih takut, ia meminta Andi untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Lauren berjanji akan menjaga Rosie, tetapi bukan di tempat ini, bukan di bawah kendali Vic. Sayangnya, sebelum mereka bisa kabur, Vic tiba-tiba muncul.
Tanpa banyak bicara, ia langsung memukul Andi dengan senjatanya hingga pingsan. Ketika Andi sadar, ia sudah berada di dalam kurungan besi, terikat dengan rantai bersama Tommy. Tiba-tiba, zombie-zombie di sekitar mulai mendekat, tertarik dengan keberadaan mereka. Dalam kepanikan, Andi melihat potongan daging yang biasa digunakan sebagai umpan. Dengan cepat, ia mengikat daging tersebut pada tali yang terhubung dengan pintu kurungan, lalu melemparkannya ke arah para zombie. Rencana itu berhasil. Saat zombie-zombie itu berebut daging, Andi dan Tommy segera keluar dari kurungan. Namun, mereka masih terikat oleh rantai yang membatasi gerakan mereka. Tanpa banyak pilihan, mereka berdua kembali ke rumah Vic, berharap bisa menemukan kunci untuk melepaskan diri. Di sana, Andi segera membangunkan Lawrence dan mengambil Rosie secara diam-diam. Ia juga mengambil senjata dan kunci untuk membuka rantainya. Namun, tepat saat hendak kabur, Vic muncul dengan senapan di tangannya. Tanpa ragu, Vic menembakkan senjatanya ke arah mereka. Namun, dalam detik-detik terakhir, Lawrence berdiri di depan Andi untuk melindunginya. Peluru pun mengenai tubuhnya. Melihat kesempatan, Andi dan Tommy segera berlari membawa Rosie meninggalkan tempat tersebut. Vic mencoba mengejar mereka dengan truknya. Namun, Andi dan Tommy berhasil lolos dan bersembunyi di antara bebatuan, menunggu kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Andi dan Tommy melanjutkan perjalanan menuju tempat persembunyian yang biasa digunakan Tommy untuk mengurung ayahnya yang telah menjadi zombie. Namun, sebelum mereka tiba, ibu Tommy sudah lebih dulu datang ke tempat itu. Ia meletakkan pakaian milik suaminya yang dulu dikenakannya sebelum berubah menjadi zombie, lalu pergi dengan perasaan hampa. Tak lama setelah kepergian ibunya, Tommy dan Andi akhirnya tiba di sana. Namun, betapa terkejutnya Tommy ketika melihat bahwa ayahnya telah mati dan dikuburkan di bawah sebuah pohon. Kesedihan yang mendalam membuat Tommy menangis histeris. Ia bahkan memukuli kepalanya sendiri dengan batu. Namun, rasa sedih itu berubah menjadi kemarahan. Tommy menyalahkan Andi dan Rosie atas kematian ayahnya. Menyadari bahwa Tommy butuh waktu sendiri, Andi pun memilih pergi. Ia pun memutuskan untuk mencari keluarga yang sebelumnya ia lihat sedang berkemah di pinggir sungai. Namun, di tengah perjalanan, tubuh Andi semakin melemah. Ia ambruk tak sadarkan diri. Di kejauhan, Tommy yang masih diliputi amarah tiba-tiba mendengar suara tangisan Rosie. Meskipun ia masih marah, hati kecilnya tidak tega membiarkan bayi itu untuk sendirian. Ia pun segera menghampiri Rosie. Ketika Andi sadar, ia melihat Rosie sudah berada di pelukan Tommy. Perlahan, amarah Tommy mereda. Ia akhirnya memutuskan untuk menunjukkan jalan menuju sungai yang Andi cari. Perjalanan menyusuri sungai pun dimulai. Mereka menaiki sebuah perahu kecil yang mereka temukan, lalu mengarungi aliran sungai hingga tiba di lokasi perkemahan. Namun, saat mereka tiba, tempat itu tampak berantakan. Barang-barang berserakan. Mereka pun berjalan menyusuri area tersebut hingga menemukan sebuah karavan dan mobil. Namun, anehnya, tidak ada seorang pun di dalamnya. Sambil memanfaatkan kesempatan, Andi menyuruh Tommy untuk memakan roti yang mereka temukan dan mengobati luka di kepalanya. Mereka pun mulai mengobrol, berbagi kisah dan pengalaman. Namun, ketika Andi keluar dari karavan, ia mendengar sesuatu. Ia mengikuti suara itu. Saat ia mendekat, barulah ia melihat keluarga yang ia cari. Mereka sedang berkumpul di tepi sungai. Namun, yang membuat Andi terkejut adalah sang ayah tengah menggali lubang di tanah. Ternyata
pria itu telah digigit zombie. Ia dan istrinya sudah bersepakat bahwa mereka tidak ingin anak-anak mereka bertahan di dunia yang telah hancur ini. Dengan wajah yang penuh ketenangan, pria itu menyerahkan senjata dengan 6 peluru kepada Andy. Namun, Andy menolaknya. Ia memilih pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah itu, 3 suara tembakan terdengar berturut-turut. Andy tersentak menyadari bahwa pria itu telah menepati janjinya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat dengan cepat. Pria itu mengejar Andy dan kemudian ia menembakkan dirinya sendiri tepat di belakang Andy. Andy terdiam. Untuk sesaat, pikirannya dipenuhi dengan satu hal. Apakah ia harus melakukan hal yang sama? Di tengah keputusasaan tersebut, ia menatap pistol di tangannya. Sebuah pemikiran mengerikan muncul di kepalanya, mengakhiri semuanya bersama Rosie sebelum ia benar-benar berubah. Namun, saat itu juga Rosie menatapnya dengan mata polosnya, dan untuk pertama kalinya Rosie memanggilnya ayah. Keputusannya berubah. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan seseorang yang bisa menjaga Rosie sebelum waktunya habis. Di saat yang sama, Tommy datang menghampiri. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa ia ingin pulang menemui ibunya. Mendengar itu, Andy tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Tommy mengambil sesuatu dan mengoleskannya ke wajah Rosie. Perjalanan mereka masih panjang, namun kini mereka punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan Rosie. Saat perjalanan berlanjut, Andy dan Tommy tiba di sebuah lorong sempit. Namun, tanpa mereka sadari, Vic sudah menunggu di ujung lorong, bersiap untuk membalas dendam pada Andy. Andy yang semakin melemah mencoba mengelabui Vic. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia berhasil menembak Vic. Namun, meski terluka, Vic tidak menyerah. Dengan langkah terseok-seok, ia justru menghampiri Tommy yang saat itu berada di dalam truk. Vic membenturkan kepala Tommy ke truk hingga bocah itu pingsan. Tak berhenti di sana, Vic lalu mengambil Rosie dan menggendongnya. Saat Andy menghampirinya untuk merebut kembali putrinya, Vic menatap Andy dengan penuh kebencian. Ia tampak ragu sesaat, namun tiba-tiba tangannya bergerak hendak mematahkan leher bayi tersebut. Andy hanya bisa menahan nafas ketakutan. Namun entah apa yang terjadi, Vic tiba-tiba menangis di lorong itu. Dengan tangannya yang gemetar, ia mengembalikan Rosie kepada Andy. Tanpa berkata apapun, ia terisak, lalu terjatuh di tempat itu, kehilangan semangat hidupnya. Andy tak ingin membuang waktu. Ia menopang tubuh Tommy yang masih setengah sadar dan menyuruhnya untuk segera mengantarkannya ke rumah ibunya. Namun, di tengah perjalanan, tubuh Andy akhirnya tumbang. Cairan lengket mulai keluar dari kedua matanya. Nafasnya semakin berat. Di dekatnya, ia melihat sepotong daging busuk. Nalurinya sebagai zombie mulai mengambil alih. Tangannya bergetar, tubuhnya mulai bergerak seperti makhluk buas yang kelaparan. Namun di saat terakhir, Andy menggigit bibirnya sendiri, menahan diri sekuat tenaga. Ia sadar ini bukan dirinya. Dengan kegigihan yang tersisa, ia berlari menjauh dari godaan itu. Namun, ia tahu waktunya hampir habis. Tommy menangis, tidak ingin meninggalkan Andy. Namun, ia tahu Andy tak bisa diselamatkan lagi. Saat itu juga, Andy menyerah pada virus yang menggerogoti tubuhnya. Matanya yang tadinya penuh kasih
berubah menjadi kosong. Tubuhnya kini bergerak seperti zombie. Di akhir cerita, terlihat Andy yang kini telah menjadi zombie. Namun, anehnya, ia masih menggendong Tommy dan Rosie di punggungnya. Insting terakhirnya sebagai seorang ayah membawanya menuju tujuan akhirnya. Sesampainya di sana, Ibu Tommy melihat mereka. Dengan penuh haru, ia segera mengambil Tommy dan Rosie dari punggung Andy. Di saat-saat terakhir, Tommy menyemprotkan parfum yang biasa digunakan oleh Kay ke arah Andy. Untuk sesaat, zombie itu berhenti bergerak, seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang masih mengenang sosok Kay dan Rosie. Namun, Ibu Tommy tahu Andy sudah tidak ada lagi. Dengan air mata yang berlinang, ia pun menusuk Andy, mengakhiri penderitaannya selamanya. Cerita pun berakhir. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta orang tua kepada anaknya tidak akan pernah mati. Mereka akan melakukan segalanya, bahkan mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi anak-anak mereka. Dan begitulah akhir dari perjalanan Andy. Meskipun ia akhirnya berubah menjadi zombie, naluri seorang ayah tetap membuatnya berjuang hingga akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang orang tua tidak akan pernah pudar. Bahkan dalam keadaan yang paling mengerikan sekalipun, mereka selalu berusaha melindungi dan memastikan anak-anak mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Aktifkan juga ya lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.